Gua udah mau banget ya, tolong banget deh Telkomsel stop jual nomor pelanggan lo ke aplikasi pinjol. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Semoga semua dalam keadaan sehat walafiat ya. Diberikan kesehatan, kelancaran, serta kemudahan dalam segala urusan apapun itu. Makin semangat lagi menjelang akhir tahun, makin kuat mental lagi. Dan jangan lupa tetap berpikir positif. Oke teman-teman, kali ini saya akan membahas tentang ledakan Galben Nasional mulai menyerang generasi Z. Nah cuman ini jalan keluar. Seperti apa itu kita akan bahas secara tuntas. Tapi sebelumnya saya harapkan kalian semuanya sudah subscribe channel ini agar channel ini terus berkembang dan dapat memberikan informasi terbaik buat kalian yang galbay. Oke teman-teman, ini dia buat kalian. Oke teman-teman, sebelumnya saya mau update dulu ya untuk Tunaiku yang menagih keroyokan. Nah ini penagihannya sudah luar biasa, sama seperti ilegal, dan banyak sekali orang yang belum bersuara. Banyak sekali orang yang masih mendiamkan keadaan seperti ini. Karena apa? Mulai banyak orang yang malas untuk mengadukan kepada OJK karena merasa itu sia-sia saja. Dan ujung-ujungnya hal ini terjadi lagi. Nah ini informasi ya teman-teman ya. Bang izin cerita ya, kemarin malam aku didatangin FC Tunaiku. Mereka datang berempat rame-rame bawa surat tagihan tertera 8 juta sekian, tapi tagihan di aplikasiku itu cuma 5 juta. Mereka kasih waktu sampai tanggal 25 besok buat lunasin. Kalau enggak mereka bakal datang rame-rame buat kesini sama RT RW juga. Nah seharusnya kita tahu ya, penagihan itu kan cuma satu orang atau dua orang, tapi sekarang FC sudah mulai datang itu rame-rame dengan alasan untuk terus menakutin kita. Dan kalau dia mau bawa RT RW sebenarnya lebih bagus, karena saya yakin RT RW itu akan mendukung warganya ketimbang DC-DC orang luar dari manapun yang membuat keributan di wilayah mereka. Nah itu dia teman-teman ya. Jadi saya harapkan buat teman-teman jangan pernah berhenti untuk mengadukan apapun kepada OJK. Kalau kita berhenti ya merajalela seperti ini ya, yang merajalela pinjolnya, penagihan seperti ilegal, buat orang yang nggak minjam makin menjadi-jadi, buat orang yang dijadikan kondar makin menjadi-jadi lagi. Dan seperti yang terjadi pada seorang teman yang mengatakan bahwa dia diteror dari berbagai nomor, padahal dia tidak pernah menggunakan pinjol. Ternyata setelah ditelusuri adalah seorang konsumennya yang menggunakan pinjol, dan dia mencatat nomor telepon temannya ini sebagai pengusaha, dan ujung-ujungnya usaha temannya ini yang diteror, baik dari DM-nya, baik dari nomornya itu diteror habis-habisan. Nah kita baca informasinya ya. Beberapa bulan lalu akun IG usaha saya diserang buzzer pinjol kak. Di komen dan DM ada mention satu akun plus kasih nomor orang yang minjem. Setelah kami cek ternyata nomor akun IG salah satu customer kami. Akhirnya kami buat klarifikasi di story dan orang tersebut membaca dan meminta maaf. Akhirnya kami take down. Sekarang terulang lagi dan akun IG saya yang kena serang. Semua postingan di IG di komen buzzer pinjol. Yang paling sakit hati adalah postingan anakku dikatai dikasih makan uang gak berkah. Ya Allah, tolong banget buat siapapun jangan pernah menjadikan nomor atau Instagram usaha orang lain sebagai jaminan pinjol kalian. Akhirnya membuat di akun pribadi owner juga diserang dengan kata-kata kasar. Nah ini sebenarnya yang kurang ajar DC-nya ya. Karena apa? Mereka sudah ngacak-ngacak nomor telepon si nasabahnya, kemudian yang diserang orang lain. Sementara orang lain itu mau mengadu juga bingung. Akhirnya usaha mereka juga terimbas gara-gara DC yang kurang ajar seperti ini. Ini benar-benar sudah kelewatan batas teman-teman ya. Kalau udah model seperti ini, lapor saja kepada polisi ya, tanyakan kepada customer kita siapa nama pinjolnya, agar apa ini dikasih efek jera. Karena kurang ajar sekali, sekalipun mereka ngejar target tapi tidak dengan salah sasaran seperti ini. Nah ini ayo di beritanya teman-teman ya. Kalau keadaan seperti ini makin didiamkan, makin menjadi-jadi, berarti DC sudah mulai berkuasa. Sama halnya seperti Telkomsel yang baru-baru ini dilaporkan oleh seorang pengguna kartu Telkomsel, yang mana dia sudah melaporkan ini kepada pihak Telkomsel tapi masih saja diserang oleh nomor-nomor yang tidak dikenal, dan dia merasa bahwa Telkomsel ini bersekongkol dengan pinjol yang mana dengan sengaja menjual nomornya kepada pihak pinjol. Nah ini informasinya, woi Telkomsel, kenapa nomorku dari pagi sampai sekarang dapat spam call dari pinjol mulu? Please ya, ini ganggu banget. Gua udah mau banget ya, tolong banget deh Telkomsel stop jual nomor pelanggan lo ke aplikasi pinjol-pinjol itu. Karena ternyata bukan hanya dia saja, banyak sekali pengguna Telkomsel yang terus ditelepon dari nomor tidak dikenal. Bahkan satu hari itu bisa sampai puluhan nomor, dan banyak yang menginformasikan bahwa Telkomsel sengaja menjual nomor-nomor kita ke aplikasi pinjol. Nah itu dia teman-teman ya, saya rasa
Masa bukan hanya Telkomsel, Indosat juga punya pinjol kan ya. Jangan-jangan mereka-mereka ini memang menjual nomor-nomor kita sebagai untuk marketing dari pinjol-pinjol tersebut, dan kita diteror dengan pinjaman yang bukan milik kita. Ujung-ujungnya akhirnya kita terjerat oleh pinjol. Hati-hati sekali buat teman-teman semuanya. Jangan normalisasikan keadaan seperti ini. Jangan biarkan hal seperti ini terus berlanjut. Kalau bisa beritanya di media sosial manapun, biar OJK makin membuka mata mereka, biar api juga makin terperosok, karena pinjol yang mereka naungin saat ini sudah menjadi-jadi bahkan di luar dari kendali. Tuh teman-teman ya, dan lebih-lebih lagi seperti podcast yang baru-baru ini terjadi tentang ledakan pinjol dari generasi Z. Ya benar sekali ya, mulai dari konser apapun yang ada di Indonesia, semua tiketnya sold out. Mulai dari handphone terbaru, semuanya langsung sold out. Belum lagi hidup hedonisme, ke kafe-kafe, bahkan lagi gaya-gaya hidup untuk berwisata kemana-mana sudah mulai banyak sekali digandrungi anak muda. Hal ini bermula dari mana? Bermula dari yang namanya kemudahan-kemudahan yang diberikan oleh pemerintah berupa pinjol. Dan anggota DPR Komisi 3 ini sudah mengatakan bahwa pinjol ini terlalu mudah, kalau bisa segera untuk dibekukan. Seperti kata Bapak Dede Indra Purnama yang mengatakan pinjol tidak menjadi jalan keluar. Banyak yang mengira bisa menyelesaikan masalah, tapi justru masuk ke lingkaran hutang yang lebih dalam. Menurut hemat saya, perlu dikaji apakah operasi pinjol sebaiknya dibekukan. Terlalu mudah masyarakat terjebak. Betul sekali. Banyak pemerintah mengatakan bahwa pinjol adalah jalan keluar bagi masyarakat yang tidak bisa pinjam ke bank. Pinjol adalah jalan keluar bagi mereka-mereka yang di bank selalu ditolak karena agunan. Pinjol adalah jalan terbaik bagi mereka yang mau belanja tapi kesulitan untuk uang karena menunggu gajian. Padahal pada kenyataannya pemerintah sedang membuatkan lubang besar untuk masyarakat yang masuk ke dalam lubang itu berkali-kali tanpa diberikan jalan keluar. Nah itu benar sekali teman-teman ya. Semua berawal mula dari yang namanya pay letter. Akhirnya ujung-ujungnya jadi pinjol. Awal mulanya lagi dari judul, ujung-ujungnya dari pinjol. Kalau perempuan pasti ini pay letter, ujung-ujungnya jatuh ke pinjol. Kalau laki-laki ini adalah judul, ujung-ujungnya adalah pinjol. Nah ini emang sengaja dibuat oleh ritmenya pemerintah yang ujung-ujungnya adalah memang menyerang generasi muda. Bahkan ada seorang anak yang curhat di wilayah Medan, dia masih kuliah, masih beberapa semester, yang mana dia coba untuk mengikuti yang namanya kerjaan freelance. Kerjaan freelance-nya ini bukan kerjaan-kerjaan yang seperti klik subscribe atau segala macam, tidak. Ya dia itu menjadi afiliasi dari skincare yang dinaungi oleh sebuah PT, yang mana yang bikin membangunkan adalah mereka ini anak-anak muda ini dipaksa untuk menjadi afiliasi, mempromosikan produk-produk mereka yang mana harus menggunakan DP sebesar 3 juta. Dan lucunya di sini mereka ini memaksa anak-anak muda ini untuk menggunakan pinjol dengan mengarahkannya. Seperti ini kronologinya, PT Melia Sejahtera Bangsat Melia Skincare, gue tandain lo ya, gara-gara lo gue kena pinjol. Be aware sama orang yang ngechat atau DM atau bahkan teman kalian yang ngajakin buat afiliasi skincare segala macam. Apalagi kalau mau diajakin seminar gitu-gitu, jangan mau ya. Nah karena yang jadi sasarannya ini adalah anak sekolah yang udah mau kelas 3 SMA dan juga anak-anak kuliah. Nah kronologinya mereka menjerat mereka dengan iming-iming akan mendapatkan bayaran, tapi wajib membuat deposit sebesar 3 juta. Bagi yang tidak punya deposit akan dibantu. Nah cara membantunya itu adalah dengan mengarahkan mereka menggunakan pinjol. Nah kebanyakan anak-anak SMA ataupun kuliah yang memang tidak mau mengikuti pinjol ini tidak tahu ternyata ujung-ujungnya mereka dipaksa untuk menggunakan pinjol, apalagi yang punya limit banyak, limitnya itu dibagi-bagi ke teman-temannya yang tidak punya limit. Nah inilah penjeratan yang luar biasa sekali ya. Jadi tolong kepada teman-teman semuanya, jaga anak kalian kalau sudah pengarahan untuk ngikutin seminar-seminar ataupun ngikutin kerja-kerja freelance yang terkesan gampang, itu semua ujung-ujungnya adalah pinjol. Pinjol apa sih sekarang yang paling mudah? Banyak kan ya. Tunaiku gampang sekali, Kredivo gampang kali seperti cerita di depan. Kemudian Aku Laku, TikTok Pay Later, Traveloka Pay Later, mulai dari tiket-tiket untuk pergi wisata, mulai lagi dari tiket-tiket untuk pergi pulang kampung, dan mulai lagi uang-uang untuk lebaran dan banyak segala macamnya. Gampang sekali dapat. Tapi ujung-ujungnya apa? Terjerat, kebingungan, gaya lubang tutup. Dengan nilai 1 mungkin hanya 1 juta, ujung-ujungnya bisa jadi 500 juta.
Jadi minta tolong kepada teman-teman semuanya, kalianlah sebagai penerusnya, kalianlah sebagai orang yang berani untuk galbay, karena jalan satu-satunya itu adalah galbay. Kalau kita tidak bisa menggemakan galbay, pemerintah tidak akan berani. Apa peran penting bagi kalian untuk meredakan keadaan seperti ini yang mana menjerat generasi muda dan orang tua yang bahkan orang-orang yang tidak kenal yang namanya? Apa solusi terbaik bagi kalian? Selain masuk ke dalam Srik OJK dan teror yang makin menjadi-jadi. Pasti tidak ada kan? Hanya bayar, bayar, dan bayar. Jadi solusi dari kita semuanya adalah galbay saja dulu, karena itu jalan terbaik. Kalau kalian tidak berani galbay, berarti kalian membiarkan generasi muda kita, anak-anak kita akan terjerat yang namanya hutang menumpuk dan mereka tidak akan punya masa depan. Nah oke, itu dia informasi yang bisa saya sampaikan buat kalian. Semoga informasi ini makin membuka kita di awal tahun 2026 ini, makin semangat lagi kita, makin kita tahu diri dan niat bahwa kalau bukan saya menyelesaikan, pasti tidak akan pernah bisa selesai. Bahwa kalau bukan saya yang akan memulai untuk galbay, pasti tidak akan ada yang berani untuk galbay. Jadi semuanya berawal dari kita, dan kita pasti akan bisa jauh hidup lebih baik lagi. Gimana teman-teman ya? Oke, itu dia akhir kata yang saya ucapkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.